Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam permenungan jalan salib kita pada kesempatan ini, di mana kita boleh diantar untuk memasuki hari Jumat di pekan keempat Prapaskah. Dan dengan demikian, lewat jalan salib yang akan kita renungkan pada kesempatan ini, kita diingatkan akan salib kehidupan yang kita perjuangkan masing-masing. Kita mau mencoba untuk menghayati bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus mengambil bagian dalam kehidupan kita manusia yang berdosa ini. Walaupun dia tidak berdosa, tetapi dia yang menanggung akibat dosa, dan lewat itulah kita diperkenankan untuk kembali bersatu sepenuhnya dengan Allah, asal kita sungguh-sungguh mau dan ingin memperbaharui diri lewat pertobatan yang senantiasa disediakan oleh Tuhan bagi kita melalui gerejanya. Maka mari melalui jalan salib pada kesempatan ini kita sungguh merenungkan perjalanan hidup kita. Mudah-mudahan lewat permenungan jalan salib iman kita semakin diteguhkan, dikuatkan di hadapan Tuhan. Seraya juga membawa dalam doa-doa kita akan orang-orang yang ingin kita doakan pada kesempatan ini, mereka yang sakit, mereka yang senantiasa juga mengalami banyak salib kehidupan ini, dan juga mungkin mereka yang merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini. Kita bawa dalam doa-doa kita, bahkan mereka yang sudah mendahului kita. Moga-moga lewat doa-doa kita semakin diperkenankan untuk bersatu dengan Tuhan sepenuhnya. Mari kita hening sejenak. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, Engkau memanggil manusia pada jalan kekudusan, agar hati semua orang tertuju kepadamu. Namun seringkali kami lalai dalam menanggapi panggilan kekudusan itu, sehingga hati kami menjauh daripadamu. Semoga melalui misteri jalan salib ini, kami semakin menyadari keberadaan kami manusia yang rapuh dan ingin membenahi diri dalam laku tobat yang pantas. Gerakkanlah pikiran, hati, dan diri kami untuk semakin mencintai anugerah-anugerah-Mu lewat alam semesta dan segala ciptaan-Mu yang diperuntukkan bagi kesejahteraan kami manusia. Dengan demikian,
kami pun dapat kembali ke jalan kekudusan dengan memelihara, merawat, dan mencintai dunia yang kami huni ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita renungkan Yesus yang menjadi kurban karena cinta kasih-Nya. Perhentian yang pertama, Yesus dihukum mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Setelah melalui serangkaian pengadilan di hadapan Pilatus dan atas desakan para tua-tua, ahli-ahli Taurat dan seluruh rakyat, Yesus dijatuhi hukuman mati. Dia hidup dalam rasa iri orang lain. Kepopuleran dan ideologinya membuatnya dijauhi oleh orang-orang yang hidup dengan topeng kemunafikan. Mimpi sucinya dianggap sebagai pemberontakan. Meski harus dihina dan dibenci, ronrongan bumi yang rusak oleh dosa tetap didengarkannya. Bumi kita kaya akan rahmat yang telah dilimpahkan Allah di dalamnya. Namun kini ia menjerit akibat kerusakan yang dibebankan di atasnya. Dia berteriak dan kita seringkali menutup telinga. Keangkuhan membuat kita lupa bahwa kita juga berasal dari debu dan tanah. Tubuh kita sendiri tersusun dari unsur-unsur yang sama dari bumi, dan udaranya memberi kita nafas, serta airnya menghidupkan dan menyegarkan kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pengorbanan-Mu demi menebus dunia yang kotor akibat dosa. Karena cinta-Mu, Engkau tidak membiarkan dunia jatuh dalam kudakan dosa. Bimbinglah kami agar dapat menjadi pribadi-pribadi yang mau berkorban bagi lingkungan kami yang telah rusak ini. Semoga kami dapat memandang alam yang kami tempati sebagai saudara yang membutuhkan pertolongan, sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Anak domba tak berhala, ajar kami pun berpasrah, taat pada Bapamu. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan berseru kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Meski tidak bersalah, Yesus dijatuhi hukuman mati. Setelah disiksa dengan tanpa mengenal belas kasihan, Yesus dibawa keluar dari balai pengadilan dengan sebuah salib yang dipikul di bahunya. Dia kesakitan, dia kelelahan, namun dia tetap memikul salib berat yang ditimpahkan kepadanya. Bukan hanya kayu salib yang dipanggulnya, namun juga beban dosa kita. Dalam diam dan mata sayu, dia berjalan tanpa sedikit pun mengeluh. Banyak orang yang menderita akibat kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Alam kita rusak mungkin bukan karena kesalahan kita. Mungkin kita juga merasa kesal saat harus menanggung kerusakan alam yang tidak kita lakukan.
Kita merasa bahwa bukan tanggung jawab kita untuk mengembalikan keasrian alam sekitar kita. Kita tidak melakukan apa-apa, tetapi mengapa kita harus ikut bertanggung jawab? Begitulah pikir kita. Namun Yesus mengajak kita untuk berani menanggung kesalahan-kesalahan saudara-saudara kita yang mungkin belum tersadarkan dengan berusaha menciptakan bumi yang lebih baik. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memberi kami teladan untuk berani menanggung kesalahan-kesalahan saudara-saudara kami yang mungkin belum tersadarkan. Engkau telah mengajar kami untuk berani memanggul salib yang terkadang bukan karena kesalahan kami. Semoga Engkau senantiasa menguatkan kami dalam memanggul salib yang ditimpahkan kepada kami, sehingga kami mampu dengan ikhlas dan rendah hati memanggulnya tanpa mengeluh. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Kayu salib Dia panggul, mari kita pun memikul salib kita di dunia. Perhentian yang ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Perjalanan Yesus semakin jauh meninggalkan kota. Peluh yang menetes bercampur darah dari luka-lukanya membuat lelahnya semakin tak tertahankan. Pandangannya kian mengabur. Belum lagi beban salib yang menekan pundaknya terasa semakin berat. Dalam lelahnya, ia jatuh tersungkur mencium tanah dengan salib yang menimpa tubuh lemahnya. Meski matanya mengerjap perih dengan siksaan yang nyaris tak tertahankan, dia tetap berusaha bangkit dan meneruskan perjalanannya. Banyak orang di sekitar kita mengalami kejatuhan dan penderitaan. Kita sendiri seringkali membuat kesalahan kepada sesama dan lingkungan kita dengan perbuatan-perbuatan kita yang buruk. Seringkali kita juga jatuh pada sikap tidak peduli. Melalui jalan salibnya, Yesus telah mengajari kita untuk bangun dari kejatuhan kita dan kembali menjalani hidup dengan lebih baik dan turut dalam menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mengajari kami untuk tidak mudah terpuruk dalam kesalahan-kesalahan yang telah kami perbuat. Sering kami jatuh dan lupa untuk bangkit kembali. Kerap kali kami juga menjadi penyebab kejatuhan orang-orang di sekitar kami karena tindakan-tindakan kami yang tidak terpuji. Bantu kami agar mampu bangkit dari kesalahan-kesalahan kami dan meringankan beban orang-orang di sekitar kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Tuhan Yesus, tolong kami bila kami jatuh lagi terna salib yang berat.
Kejadian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Dengan penuh kesedihan, Maria menatap putranya yang menderita akibat kesalahan yang tidak pernah dia perbuat. Betapa dia ikut menderita karena tidak bisa berbuat apa-apa. Betapa dia bisa merasakan semua pedang yang menembus hatinya, namun dia tetap kuat. Saat menyadari karya Allah yang bekerja di dalam dirinya, dengan penuh tekad dia menatap putranya, berharap dapat memberikan penghiburan dan kekuatan dalam menghadapi penderitaannya. Bumi bagaikan seorang ibu yang sangat menyayangi anak-anaknya, seorang bunda yang ikut sedih saat anak-anaknya menderita. Dia memberikan segalanya demi kehidupan setiap makhluk. Sama seperti Maria, Ibu Bumi selalu mengusahakan penghiburan bagi setiap orang yang menderita. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas Ibu Bumi yang memberi kami kehidupan di dunia ini. Bagaikan Bunda Maria, Dia telah memberi kami segalanya bagi kesejahteraan kami. Semoga kami semakin menyadari cinta-Mu lewat segala ciptaan yang Engkau berikan demi kesejahteraan kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. O Maria, Bunda Kudus, yang setia ikut Yesus, Kau teladan hidupku. Perhentian yang kelima, Yesus ditolong oleh Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Setelah menempuh perjalanan panjang dan melelahkan, tubuh Yesus semakin lemah. Langkahnya semakin melambat. Pada saat yang sama, di antara kerumunan, seseorang yang dipanggil Simon memandang Yesus dengan penasaran. Kejahatan apa yang telah dilakukan orang itu sehingga dia mendapat penderitaan yang sedemikian berat? Dalam lamunannya, beberapa serdadu tiba-tiba saja menariknya dengan kasar. Tanpa persetujuannya, para serdadu mengangkat salib Yesus dan meletakkannya di bahu Simon. Kaget setengah takut, dia memberanikan diri membantu memanggul salib Yesus. Di dunia kita, banyak orang yang tidak berani memanggul salib sesamanya karena merasa hal itu bukan tanggung jawabnya. Banyak juga yang mengabaikan para saudaranya yang menderita akibat amukan alam. Simon dari Kirene mengajari kita untuk berani mengambil bagian dalam penderitaan orang lain dan memberikan yang terbaik untuk membantu mereka. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, melalui teladan Simon dari Kirene, kami telah belajar untuk membantu sesama kami yang membutuhkan bantuan. Semoga dengan teladan Simon dari Kirene, kami semakin termotivasi untuk membantu saudara-saudara kami yang membutuhkan. Dengan semangat kebersamaan, semoga kami mampu memberikan bantuan yang meskipun kecil,
namun akan sangat berarti bagi mereka yang menderita. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Apapun yang kau lakukan bagi para penderita, pada Tuhan berkenan. Perhentian ke-6. Wajah Yesus diusap oleh Veronika. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Dalam perjalanannya, Yesus kotor oleh debu, keringat dan darah. Wajah tampannya tampak mulai kehilangan cahayanya. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita tidak menginginkannya. Kendati demikian, ternyata masih ada orang yang peduli dan dengan berani maju untuk mendekati Yesus. Namanya Veronika. Dengan penuh kasih, dia mengusap dan membersihkan wajah Yesus, berusaha mengembalikan cahaya wajah Yesus yang redup. Veronika, gambaran orang yang penuh kasih. Kasihnya membuatnya berani menerobos kerumunan, bahkan para serdadu, demi mengusap wajah Yesus. Dia adalah sosok teladan bagi kita yang sering enggan menyerukan kebenaran di tengah-tengah dunia karena rasa takut dan malu, ataupun karena harga diri dan kepicikan. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Veronika telah memberikan kami contoh seseorang yang melakukan kebaikan tanpa rasa takut. Dia adalah teladan untuk melawan rasa takut kami saat ingin mengungkapkan kebenaran. Semoga dengan teladan Veronika, kami semakin terinspirasi untuk berani melayani sesama kami dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran tanpa rasa takut. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Bila kita meringankan duka orang yang sengsara, Tuhan Allah berkenan. Perhentian yang ketujuh, Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus semakin lemah. Meski telah dibantu oleh Simon dari Kirene, tubuhnya tak sanggup menanggung sakit di seluruh tubuhnya. Langkahnya gontai, pandangannya mengabur. Untuk kedua kalinya, Yesus jatuh. Meski begitu, beberapa paksa menyuruh Yesus. Dengan sisa-sisa tenaganya, Yesus bangun tanpa mengeluh sedikit pun. Dia dianiaya, membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya
seperti anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Yesus adalah teladan bagi kita yang menghadapi banyak masalah. Banyak juga saudara-saudara kita yang menanggung banyak penderitaan akibat bencana alam. Sama seperti Yesus yang bangkit kembali, kita juga diajak untuk senantiasa tabah dalam menghadapi cobaan dalam hidup. Meski mengalami kejatuhan berturut-turut, kita diajak untuk tidak menyerah atau mengeluh. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memberi kami teladan untuk tidak mudah menyerah dalam menghadapi permasalahan hidup yang datang bertubi-tubi. Semoga karena teladan-Mu, kami semakin termotivasi untuk tidak mudah mengeluh dalam menghadapi segala masalah yang menimpa kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Bila mana kami goyah dan tercampak karena salah, ya Tuhan tegakkanlah. Perhentian ke-8. Yesus menghibur perempuan-perempuan yang menangisinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan berseru kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Ketika Yesus bergulat dengan penderitaannya, banyak orang yang mengikuti Dia. Banyak wanita yang menangisi dan meratapi penderitaannya. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah engkau menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Dalam sikap yang empati, Yesus tidak bermaksud menolak perhatian mereka. Melalui kata-katanya, Yesus ingin mengajari mereka untuk taat kepada rencana yang telah ditentukan oleh Allah. Meskipun itu berarti kesedihan bagi mereka. Setiap rencana Allah pasti memiliki makna dan tujuan yang mulia. Melalui dunia di sekitar kita, melalui alam yang kita tinggali, Allah memiliki rencana yang mulia. Amukan alam terkadang mendatangkan penderitaan yang seolah tiada habisnya. Tujuan kita tidaklah untuk memberangus informasi atau memenuhi keingintahuan, tetapi agaknya untuk menyadari rasa sedih, berani untuk membalikan apa yang sedang terjadi pada dunia ke dalam penderitaan kita sendiri, dan menemukan apa yang masing-masing kita dapat lakukan. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mengajari para wanita untuk melihat karya Allah dalam kesedihan mereka. Ajarilah kami juga untuk menyadari karya Allah dalam setiap masalah dan penderitaan kami, sehingga kami juga mampu membantu saudara-saudara kami untuk menyadari kasih-Mu dalam setiap penderitaan mereka. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami.
Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Dalam tobat yang sejati, kini akan kuratapi dosa dan pelanggaran. Perhentian yang ke-9, Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus semakin lelah. Terik matahari yang menghantam tubuhnya membuat Yesus merasa kulitnya seakan terbakar. Luka-lukanya yang mengering menambah kesuraman tubuh lemahnya. Kakinya goyah. Untuk ketiga kalinya Yesus jatuh. Lukanya kembali terbuka dan darah kembali mengucur tanpa henti. Namun Yesus tahu bahwa pengorbanannya sangat penting bagi keselamatan dunia. Karena cintanya kepada manusia, dengan tenaga yang lemah, Dia mencoba bangkit dan melanjutkan perjalanannya. Seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut Kau letakkan aku. Meski jatuh berulang kali, Yesus tidak mau menyerah pada misi penyelamatannya. Dia mengajari kita untuk tidak mudah menyerah dalam menghadapi segala penderitaan, meskipun masalah datang tanpa henti dan harapan seolah pudar. Banyak saudara kita yang juga menderita akibat kerusakan alam. Banyak dari mereka mengalami semangat yang meredup. Orang-orang muda menuntut perubahan. Mereka bertanya-tanya, bagaimana orang bisa mengklaim membangun masa depan yang lebih baik tanpa memikirkan krisis lingkungan dan penderitaan mereka yang dikucilkan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menjadi teladan sempurna bagi setiap orang yang mengalami penderitaan bertubi-tubi. Semoga kami juga mampu mengulurkan tangan sebagai perpanjangan tangan-Mu bagi mereka yang menderita. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Bila hatiku gelisah karena dosa dan derita, tangan-Mu ulurkanlah. Perhentian ke-10, pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan berseru kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus yang bermartabat telah berubah menjadi manusia yang paling hina. Pakaiannya ditanggalkan di hadapan banyak orang untuk menunjukkan betapa memalukannya sosok yang dipuja banyak orang itu. Dia dipermalukan di depan banyak orang, namun tanpa mengeluh, Yesus membiarkan dirinya dilucuti dan ditelanjangi di hadapan banyak orang. Karena itu, genaplah apa yang tertulis di dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka
dan mereka membuang undi atas jubahku. Kita juga adalah manusia yang hina. Sekian lama kita telah mengenakan pakaian yang penuh dengan keberdosaan kita. Kita telah merasa nyaman dengan hangatnya pakaian yang membalut hidup kita, tanpa sadar bahwa dosa kian menggerogoti setiap saat. Apakah kita berani menanggalkan kenyamanan hidup dan berjalan sesuai kehendak Allah, meskipun harus dihina oleh orang banyak? Beranikah kita menyerukan kebenaran di lingkungan kita, meski banyak orang yang menganggap kita rendah? Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kepada kami bahwa untuk mengikutimu akan banyak orang yang menghina kami. Banyak orang yang akan menghina kesucian kami. Semoga Engkau senantiasa menguatkan kami dan tidak memadamkan harapan kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Pakaianmu dibagikan, martabatmu direndahkan, kau tinggikan harkatku. Perhentian yang ke-11, Yesus disalibkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Setelah perjalanan yang panjang, sampailah Yesus dan rombongan orang banyak itu di tempat yang disebut Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Sekitar jam 9 pada hari itu, Yesus disalibkan. Bersama dia ada dua penjahat yang disalibkan, seperti yang telah dinubuatkan oleh Yesaya. Dalam matinya, ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulut. Meski para serdadu menghinanya, dengan penuh kasih dia masih berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yesus telah menunjukkan kepada kita toleransi yang sangat besar. Dia tidak mengeluh meskipun disalibkan di antara penjahat. Dia yang berada dalam kemuliaan dan cahaya Allah disatukan bersama dengan para penjahat yang berdosa. Dengan penuh kasih, dia juga tidak menyalahkan mereka yang menyalibkan dia. Kita juga diajak untuk berani disalibkan bersama Kristus. Dengan menanggung jeripayah kerja dalam persatuan dengan Kristus yang disalibkan untuk kita, manusia dengan cara tertentu bekerja sama dengan Putra Allah demi penebusan umat manusia. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mengajari kami untuk mengasihi para penjahat yang telah meresahkan banyak orang. Engkau juga telah menunjukkan toleransi yang besar terhadap mereka yang membuatmu menderita. Semoga kami mampu menyatukan diri dengan salib-Mu, sehingga kami dapat belajar untuk mengasihi setiap orang, bahkan para musuh kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Dari salib Kau melihat
Perhentian ke-12, Yesus wafat di kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan berseru kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Saat itu hari sudah kira-kira pukul 12 siang. Kegelapan meliputi daerah itu sampai kira-kira pukul 3. Karena matahari tidak bersinar, dalam kemuraman siang, tabir bait suci terbelah 2. Yesus sadar bahwa saatnya sudah hampir tiba. Misinya sudah mencapai titik puncak. Dengan sisa tenaganya, Yesus menengadah ke langit dan berseru, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Sesudah berkata demikian, Yesus menyerahkan nyawanya. Yesus telah menyerahkan nyawanya demi dosa-dosa kita. Dia telah menyelesaikan misi pengorbanan yang menebus dosa setiap manusia dalam segala zaman. Dia pernah berkata bahwa tidak ada kasih yang lebih besar dari seseorang yang menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Yesus wafat, namun Dia telah melakukan karya besar yang akan diingat oleh orang banyak sepanjang zaman. Apakah kita mampu menjadi orang-orang yang berkarya bagi lingkungan kita? Sudah berapa banyak yang kita berikan bagi saudara-saudara kita yang menderita? Atau justru kita yang menjadi penyebab penderitaan orang lain? Apalah artinya perintah, "Jangan membunuh," bila 20% penduduk dunia mengkonsumsi sumber daya pada suatu derajat merampok negara-negara miskin dan generasi-generasi mendatang dari apa yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, wafat-Mu adalah bukti nyata cinta-Mu kepada dunia. Meskipun dunia telah menjadi kotor oleh dosa dan banyak orang yang berpaling daripada-Mu, Engkau tetap menunjukkan kasih yang begitu besar bagi keselamatan kami. Semoga kami mampu meneruskan semangat cinta-Mu bagi orang-orang di sekitar kami dan secara khusus bagi dunia. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Biji mati menghasilkan buaya berkelimpahan. Wafat-Mu menghidupkan. Perhentian yang ke-13, Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Hari sudah mulai malam, dan jenazah Yesus masih tergantung di kayu salib. Maka seorang muridnya yang bernama Yusuf dari Arimatea menghadap Pilatus dan meminta izin untuk menguburkan mayat Yesus. Setelah diturunkan dari salib, Maria menerima jenazah Yesus dan meletakkannya di pangkuannya. Maria sungguh menderita saat menerima jenazah Yesus dalam pangkuannya. Meski begitu,
dia tetap berkata dalam hatinya, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Maria, ibu Yesus, adalah orang yang paling menderita sepanjang jalan salib. Bagaimana mungkin seorang ibu mampu dengan tenang melihat penderitaan dan kematian putra yang telah dirawatnya selama bertahun-tahun? Namun dia selalu percaya kepada karya Allah. Maria, bunda yang telah merawat Yesus, sekarang merawat dunia yang terluka ini dengan kasih sayang dan rasa sakit seorang ibu. Sama seperti hatinya yang tertusuk telah meratapi kematian Yesus, sekarang dia berduka cita atas penderitaan orang-orang miskin yang disalibkan dan makhluk-makhluk dari dunia ini yang dihancurkan oleh kekuasaan manusia. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, di sepanjang hidupnya, Bunda Maria telah menanggung derita dalam merawat-Mu. Namun dia selalu percaya penuh pada kehendak Allah. Mampukan kami untuk dapat meladani Bunda Maria, sehingga kami pun dapat percaya penuh pada kehendak Allah dan mengambil peranan dalam merawat alam sekitar. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Salib tanda kehinaan, jadi lambang kemenangan, karena Tuhan telah menang. Perhentian ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Setelah jenazah Yesus diturunkan dari salib, para murid mengafaninya dengan kain lenan. Sebagai penghormatan atas tubuhnya, Yusuf dari Arimatea menyediakan sebuah kubur batu tidak jauh dari situ. Keesokan harinya, para imam kepala dan orang-orang Farisi menghadap Pilatus dan meminta agar kubur Yesus dijaga hingga hari ketiga, sehingga para murid tidak bisa mencuri jenazah Yesus dan mengatakan bahwa ia telah bangkit. Maka Pilatus mengabulkan permintaan mereka dan kubur dijaga ketat oleh para prajurit. Penguburan Yesus menunjukkan betapa manusiawinya Dia. Yesus memberikan toleransi besar bagi manusia dengan mau dikuburkan layaknya manusia. Kita semua yang telah dibaptis dalam kematian-Nya, oleh pembaptisan kita telah dikuburkan bersama-sama Dia, supaya sama seperti Kristus dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup secara baru. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mengakhiri jalan salib-Mu dengan dimakamkan layaknya manusia. Semoga jiwa lama kami juga dimakamkan bersama Engkau, sehingga kami dapat hidup secara baru saat kami dibangkitkan bersama dengan Engkau. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Tuhan Yesus di
Santo Yosef dari salib mengajarkan bahwa segala hal baik yang terdapat di dalam segala kenyataan dan pengalaman dunia ini ditemukan dalam Allah secara istimewa dan tak terhingga, atau lebih tepatnya setiap kebaikan besar tersebut adalah Allah. Bukan karena hal-hal terbatas dunia ini sungguh ilahi, tetapi karena sang mistikus mengalami hubungan intim antara Allah dan semua makhluk hidup, dan dengan demikian ia merasa bahwa Allah adalah segala hal itu. Jika ia mengagumi kemegahan sebuah gunung, ia tidak dapat memisahkannya dari Allah, dan ia menangkap bahwa kekaguman yang ia alami dalam batinnya harus dikaitkan dengan Allah. Gunung-gunung tinggi, subur, luas, indah, anggun, berbunga dan harum. Gunung-gunung ini itulah kekasihku bagiku. Lembah-lembah yang terpencil tenang, menyenangkan, sejuk dan teduh. Air jernih mengalir berkelimpahan di situ dengan keragaman vegetasinya dan lagu merdu burung-burung yang menghuninya. Mereka mempesonakan dan menyegarkan indera, dan dalam kesunyian dan keheningan mereka memberikan kita kesegaran dan istirahat. Lembah-lembah ini itulah kekasihku bagiku. Laudato Si artikel 234. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memberi arti cinta pada kami lewat jalan salib-Mu. Luka-luka yang Engkau derita adalah pemulihan atas dosa dan salah kami. Engkau merangkul kami dengan kasih yang besar. Engkau menyelamatkan dan menebus kami dari dosa dengan darah-Mu yang tertumpah di salib. Semoga melalui misteri jalan salib ini, kami semakin menyadari karya agung Allah, yaitu keselamatan dunia dan segala isinya. Bantulah kami, Yesus, dalam mencintai segala sesuatu, supaya kami tidak menjadi pribadi yang selalu menarikkan diri untuk mempertahankan semua sifat buruk yang merusak bumi, namun menjadi pribadi yang bertanggung jawab untuk mengelola bumi serta memeliharanya dengan penuh kasih, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, setelah kita merenungkan jalan salib Tuhan kita Yesus Kristus, kita disadarkan bahwa penderitaan dialami oleh Yesus karena dosa-dosa kita, dan sepanjang jalan salib kita mencoba merenungkan dosa-dosa yang kita perbuat di alam di mana Tuhan membuat kita hidup. Namun dunia alam ini sebagai ibu kita seringkali kita rusak, kita tidak pelihara dengan baik, kita menggunakan segala sesuatu tanpa bertanggung jawab, dan itulah bagian dosa. Maka mari di hadapannya kita membuka hati kita menyadari semuanya ini dan mohon pengampunannya supaya kita sungguh semakin layak untuk merayakan peristiwa penyelamatan, seraya membawa dalam doa-doa kita mereka yang sakit, terlebih juga mereka yang sudah mendahului kita, dengan mendaraskan doa tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih,
Engkau senantiasa memberikan pertolongan yang tepat dalam setiap kelemahan kami. Semoga kami menerima buah penebusan-Mu dengan sukacita dan mewujudkannya dalam pembaruan hidup kami lewat pertobatan yang Kau siapkan dalam masa prapaskah ini. Dan dengan demikian hidup kami semakin Kau sempurnakan. Kami bersyukur atas rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami. Terlebih bersama dengan Pastor William Dayat TE yang Kau perkenan merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini, juga bersama dengan Pastor Doni. Semoga rahmat Tuhan yang Kau percayakan kepada imammu ini semakin membuat mereka teguh dalam iman pengharapan, semakin merasa damai dan bahagia dalam menjalani hidup panggilan. Dan dengan demikian rasa bahagia senantiasa boleh dinikmati bersama seluruh umat-Mu yang Kau percayakan dalam karya pelayanannya. Serta membawa dalam doa-doa kami mereka yang sedang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun dirawat di rumah. Semoga Kau tetap berikan kekuatan, rahmat penyembuhan, semangat hidup untuk memperoleh penyembuhan kembali yang kami percaya berasal daripada mulai orang-orang lain. Terlebih ya Bapa, kami memohon anugerah rahmat keselamatan bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang, utamanya Bapak Alexander Layandi yang telah Engkau panggil 40 hari yang lalu, tepatnya pada tanggal 24 Maret. Semoga dengan balas kasih-Mu, orang tua saudara kami Bapak Alexander Layandi ini Kau perkenankan menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu bersama para kudus-Mu. Seluruh keluarga Kau teguhkan, Kau kuatkan dalam perjuangkan hidup perserahan di dunia ini. Semuanya kami turunkan kepada melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Orang-orang Farisi berkata satu sama lain, "Karena angan-angan mereka tidak tepat, marilah kita menghadang orang yang baik. Sebab bagi kita ia menjadi gangguan serta menentang pekerjaan kita. Pelanggaran-pelanggaran hukum dituduhkannya kepada kita, dan kepada kita dipersalahkannya dosa-dosa terhadap pendidikan kita. Ia membanggakan mempunyai pengetahuan tentang Allah dan menyebut dirinya anak Tuhan. Bagi kita, ia merupakan celaan atas tanggapan kita. Melihat dia saja sudah berat rasanya bagi kita. Sebab hidupnya sungguh berlainan dari kehidupan orang lain, dan lain dari yang lainlah langkah lakunya. Kita dianggapnya sebagai orang yang tidak sejati, dan langkah laku kita dijauhinya seolah-olah najis adanya. Akhir hidup orang benar dipujinya bahagia, dan ia bermegah-megah bahwa Bapanya ialah Allah. Coba kita lihat apakah perkataannya benar, dan ujilah apa yang terjadi waktu ia pulang. Jika orang yang benar itu sungguh anak Allah, niscaya Allah akan menolong dia serta melepaskannya dari tangan para lawannya. Mari kita mencobanya dengan aniaya dan siksa, agar kita mengenal kelembutannya serta menguji kesabaran hatinya. Hendaklah kita menjatuhkan hukuman mati yang keji terhadapnya, sebab menurut katanya ia pasti mendapat pertolongan. Demikian mereka berangan-angan, tetapi mereka sesat, karena telah dibutakan oleh kejahatan mereka. Maka mereka tidak tahu akan rahasia-rahasia Allah, tidak yakin akan ganjaran kesucian,
dan tidak menghargai kemuliaan bagi jiwa yang murni. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan akan mereka dari muka bumi. Apabila orang benar itu berseru-seru, Tuhan mendengarkan. Dari segala kesesakannya mereka Ia lepaskan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar memang banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tuhan bersamamu dan bersama. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berjalan keliling Galilea. Ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke sana, tidak terang-terangan tetapi diam-diam. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Lihatlah, ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Padahal bila Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya." Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Yesus, tetapi tidak seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kalau kita mencoba merenungkan sabda Tuhan pada kesempatan ini, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, maka yang ingin disampaikan kepada kita ialah bahwa kita ingin diingatkan supaya kita beriman dengan teguh, dan dengan beriman dengan teguh mengisyaratkan pribadi yang tetap pasang badan dalam segala situasi dan kondisi yang mengancam iman kita. Kalau boleh saya mengajak kita untuk kembali merenungkan atau melihat, merenungkan peristiwa 14 peristiwa jalan salib yang kita renungkan.
Kira-kira kita bisa merenungkan dalam ke-14 peristiwa ini, bagian bacaan yang kita baca pada kesempatan ini sebagai bacaan harian. Saya rasa tidak meleset dari perhentian di mana Yesus jatuh ketiga kalinya. Dan sesudah Yesus jatuh ketiga kalinya, lalu dia harus disalibkan, dilucuti pakaiannya, kemudian harus disalibkan. Pada saat Yesus jatuh ketiga kalinya, ternyata dia masih mampu bangkit dan bangun untuk meneruskan sampai pada perhentian ke-11. Kita merenungkan di perhentian ke-9 dan ke-10, bagaimana penderitaan itu sungguh-sungguh menjadi satu bagian dosa yang sungguh-sungguh dalam diri kita, tetapi yang menanggungnya adalah orang yang tidak berdosa. Dan disitulah kasih Allah yang begitu dalam, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, untuk sungguh mau memelihara kita, bahwa kita ini adalah citra dan gambarannya sendiri. Dan kita diciptakan di dalam dunia ini, dan pada tahun ini kita diberikan permenungan untuk merenungkan bagaimana kita harus hidup dan berkorelasi atau berkomunikasi atau berhubungan dengan alam sekitar kita. Kalau dari ajaran Paus saja, dari Laudato Si ini kita diajak untuk mau membangun relasi komunikasi dan hidup dalam komunitas kosmis alam ini, maka sebenarnya lebih dalam dari itu ialah bagaimana kita sendiri sebagai citra dan gambaran Allah untuk sungguh semakin mampu dan bisa memahami, mengerti satu sama lain. Bagi seorang yang sungguh merawat bunga dengan sangat indah dan bagus, kalau kita boleh bertanya, apakah bunga itu berbicara? Tetapi bagi orang yang sungguh mencintai bunga, pada saat merawatnya, menyiramnya, dan membersihkannya, dia selalu berbicara. Tumbuhlah dengan subur, keluarkanlah bungamu dengan indah, dan masih banyak kata-kata yang ingin disampaikan. Bagi mereka yang memelihara binatang mungkin, hewan piaraan, semua ini memperlihatkan Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kalau ciptaan itu saja kita diajak untuk berkomunikasi dan membangun relasi, maka seharusnya kita sebagai puncak dan gambaran Allah seharusnya lebih sadar dan lebih mampu untuk memahami dan mengerti satu sama lain. Maka lewat permenungan kita pada kesempatan ini, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, saya mau mengajak kita untuk merenungkan, janganlah kita terlalu cepat putus asa pada saat kita menghadapi persoalan yang kita rasa paling berat. Kalau kita percaya bahwa Tuhan yang menciptakan kita dan kita sungguh-sungguh buka hati kita kepadanya, yakinlah juga bahwa persoalan apapun yang kita hadapi dalam dunia ini, Tuhan pasti akan bukakan jalan, asal kita sungguh percaya penuh kepadanya. Kenapa ada keraguan dalam diri kita Bapak Ibu saudara terkasih, seperti yang diperlihatkan oleh bacaan pertama dan bacaan kedua? Karena mungkin kita berpikir, kita tahu dari mana dia berasal. Masa dia sebagai anak-anak yang akan mengajarkan sesuatu kepada saya? Saya jauh lebih berpengalaman daripada dia. Dari mana dia mendapatkan ilmu seperti itu? Seringkali hal seperti ini Bapak Ibu saudara-saudara terkasih menutup rahmat dan berkat yang seharusnya mengalir masuk di dalam diri kita. Sekali lagi, kalau ciptaan yang tidak ngomong saja dan hanya tumbuh begitu saja tanpa kita tahu bagaimana dia tumbuh, dan lewat paus kita untuk mau menghargai itu, kita ajak untuk ngomong dan berbicara. Kenapa? Sesama kita, apapun bentuknya dan bagaimanapun,
kita tidak mampu melihat di balik keberadaan Dia ada kuasa dan kasih Tuhan. Dan melalui permenungan kita pada kesempatan ini di hari Jumat kelima dalam Minggu Prapaskah keempat ini, saya mengajak kita untuk sungguh menghargai hal ini dan menghormati, saling menerima dan membangun komunikasi relasi satu sama lain. Jika ada di benak hati kita yang meremehkan orang lain, maka mari kita memahami bahwa itulah keberadaannya dan bukan sebagai sesuatu yang harus membuat dia justru semakin menjauh dari kita, tetapi justru kita harus berusaha untuk semakin mendekat dan bersatu dengannya. Dan dalam pengalaman hidup Bapak Ibu Saudara terkasih, hal ini tidak begitu mudah. Tetapi kalau kita tetap mengandalkan Tuhan dan tidak mengandalkan keberadaan kita, yakinilah bahwa Tuhan pasti akan bukakan jalan bagi kita untuk bisa membuat yang lebih dalam kehidupan kita. Dan itulah bagian dalam persiaran kehidupan kita di masa Prapaskah ini, untuk sungguh-sungguh mau saling menerima satu sama lain, menghormati ciptaan Tuhan yang lain, alam sekitar kita. Mudah-mudahan dengan itu, kalau kita menghadapi seluruh situasi kita, misalnya yang menjadi ketakutan kita sekarang, jangan-jangan ada banjir lagi. Bagaimana supaya hal itu tidak terjadi, walaupun mungkin akan hujan dan akan deras dan seterusnya. Tetapi bagaimana supaya hal itu tidak menjadi banjir, maka kita diharapkan untuk mengambil kepekaan untuk melihat seluruh situasi kita. Mungkin kita harus membersihkan selokan, mengupayakan supaya hal itu tidak banjir lagi di sekitar kita. Dan dengan demikian banjir yang kita takuti itu boleh terhindar dari kita misalnya. Dan mungkin ada hal lain. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, dalam masa Prapaskah ini senantiasa merenungkan hal itu. Tuhan telah menyerahkan alam bumi sebagai ibu kita, dan kita dipanggil untuk merawatnya. Terlebih mari kita saling menghargai satu sama lain sebagai citra dan gambaran Allah, sehingga karya Allah semakin boleh dinikmati oleh banyak orang. Semoga demikian. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita. Kita lanjutkan Ekaristi Kudus dengan persembahan. Kita iringi persembahan dengan lagu Manda Bakti 387. Sang penebus
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kuasa, semoga persembahan ini membebaskan kami dari dosa dan menuntun kami menuju pesta Paskah, sumber keselamatan kami. Melalui Putra Yesus Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah layak dan sepantas, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Dengan puasa badani ini Engkau menghancurkan cacat celah, mengangkat hati, menganugerahkan keutamaan dan pahala dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia, para malaikat memuji keagungan-Mu, para penguasa menyembah, para pembesar mengagumi, surga dan bala tentara surgawi, serta serafim yang berbahagia bersama-sama bersorak-sorai memuji. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka, dan sambil bersujud kami berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh, kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia mecah-mecahkan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku, ya Tuhanku dan Allahku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Teguhkan dan kuatkan kami anak-anak yang datang di hadirat-Mu pada kesempatan ini, dengan segala niat, doa dan harapan-harapan kami. Terlebih, kami berdoa bagi mereka yang sakit. Dan secara khusus pada kesempatan ini juga kami mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Secara khusus Bapak Alexander Layandi yang telah Engkau panggil 40 hari yang lalu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuja memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di atas surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami.
Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Semoga perpaduan Tuhan dan Kristus kami sambut melindungi kami sampai membawa kematian. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Amin.
Lagu Komuni Mada Bakti 375. Datanglah di sisiku, Dikau Tuhan cahaya hidupku, hati sepi ku sendiri, tiada Berkat darah Kristus kita memperoleh penebusan dan pengampunan dosa sekedar kekayaan rahmat-Nya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, melalui sakramen ini Engkau mengubah hidup kami yang lama menjadi baru. Bantulah kami untuk menanggalkan manusia lama, serta mengenakan kebenaran dan kesucian dalam Kristus sampai kehidupan abadi. Semoga dengan merenungkan jalan salib Putra Yesus Kristus, kami pun semakin Kau antar untuk merenungkan peran hidup kami di hadapan-Mu. Dan dengan demikian kami semakin memperbaharui diri di hadapan-Mu. Lewat kerelaan hati kami untuk semakin menghormati alam ciptaan-Mu terlebih sesama kami. Karena melalui merekalah kami semakin memahami karya penebusan-Mu yang Kau nyatakan bagi setiap orang. Melalui Putra Yesus Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, terima kasih kebersamaan pada kesempatan ini. Terima kasih kepada kita semua yang telah mengambil bagian dalam perayaan pada kesempatan ini. Terlebih secara khusus bagi yang melayani pada kesempatan ini, baik sebagai misionar, lektor pembaca, dirigen sekaligus dengan organis, para kolektan, kita semua hadir, saya ucapkan limpah terima kasih.
Mengingatkan beberapa hal sesudah perayaan ini, kita akan lanjutkan dengan rapat panitia Paskah pada tahun ini. Dan tentu mengingatkan kepada kita, besok hari Sabtu kita mendengarkan semua pengumuman. Hari Minggu lalu saya sudah mencoba untuk mengingatkan dan mencoba untuk menawarkan supaya perayaan malam Minggu Palma itu ditiadakan, tetapi dengan mempertimbangkan beberapa hal, maka akhirnya malam Minggu Palma itu akan tetap kita buat pada tanggal 1. Sebelum diputuskan lagi dalam rapat, setelah mendapatkan beberapa informasi juga dengan ketua panitia, maka pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa tetap akan diadakan malam Minggu Palma seperti biasa, hari Minggu biasa. Kita tetap akan mengadakan itu jam 6 sore. Sekali lagi dengan beberapa masukan dan pertimbangan. Itu satu. Yang kedua, melalui kesempatan ini saya sangat mengharapkan kepada seluruh umat untuk memperhatikan ketertiban dan menjaga keamanan kita ke depan ini, yang sebenarnya kita sudah mulai hayati dalam masa Prapaskah ini. Mulai masuk masa rekonsiliasi pertobatan, sebenarnya kita sudah menjalani hal ini. Dan dalam kebersamaan dengan saudara-saudari kita yang juga memulai masa puasa, kami mengharapkan dan menghimbau kepada seluruh umat untuk tetap menjaga situasi dan keamanan di sekitar kita. Karena sekali lagi banyak hal yang harus menjadi permenungan, dan saya minta supaya kalau ada satu komentar yang ditawarkan misalnya melalui grup yang ada di grup di sebelah atau di grup lain, jangan terlalu cepat untuk masukkan dalam grup paroki kita. Tidak semua umat bisa menanggapi dengan baik. Saya harap lebih cermat dan lebih cerdas untuk melihat hal itu. Kalau itu membuat umat justru semakin gelisah, saya minta supaya jangan memasukkan di grup. Dan lebih menahan diri karena situasi sekarang ini mengarah kepada lebih pada situasi politik. Banyak hal yang harus dipikirkan dan akan lebih mudah memacu kalau masuk dalam ranah agama. Sekali lagi saya sangat mohon supaya kita lebih mengambil sikap seperti Bunda Maria, lebih baik merenungkan 1-2 hari lalu kita ngomong daripada sudah terlanjur ngomong dan itu sudah menjadi konsumsi umum. Mohon maaf kalau saya agak tegas menyampaikan hal ini. Sekali lagi, kalau ada hal yang kita lihat bahwa ini akan mengantar kita untuk masuk dalam ranah sarah, menyangkut keyakinan dan kepercayaan, harap lebih tenang menghadapinya. Itulah salib yang harus kita pikul bersama. Apalagi situasi dan kondisinya sekarang, saya kira kita harus tahu akan hal itu. Jadi ini tetap diingatkan kepada kita. Lalu lebih praktisnya, selama sampai pada masa Paskah bahkan selebihnya ke depan, kita sangat mengharapkan supaya kita tetap menjaga keamanan. Kalau kita tidak terlalu penting untuk membawa tas besar di tempat-tempat kerumunan, utamanya kalau kita datang di gereja, kita tidak usah membawa tas besar ke gereja, karena ini juga menjadi bagian yang harus menjadi titik perhatian. Walaupun di mana-mana kita sudah memasang CCTV dan kita sudah pasang di 3 titik untuk memantau hal itu, tetapi apalah artinya itu kalau semua sudah terjadi, walaupun kita lihat bahwa ada sesuatu yang mencurigakan masuk, tetap sekali lagi karena di pihak keamanan kita masih harus membutuhkan banyak hal yang harus kita jaga bersama, maka baik ini tetap sudah menjadi perhatian kita. Saya kira ini yang saya garis bawah sejak dari awal. Rasa-rasanya kita baru masuk dalam 1-2 hari bersama saudara-saudara kita untuk memasuki masa puasa ini. Sekali lagi secara ekstra kita harus menjaga kebersamaan kita dan keamanan kita.
Karena sekali lagi baik ini menjadi titik perhatian kita. Ada saja cara yang dipakai oleh Tuhan untuk membuat kenyamanan kita ini terusik. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini, dan tetap akan diingatkan ke depan dan kita saling mengingatkan dalam seluruh situasi. Terima kasih kebersamaan kita sekali lagi pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatian kita, dan mudah-mudahan yang kita rencanakan itu tetap berjalan dengan baik. Kita tetap menjaga supaya bisa kita upayakan dengan baik. Saya kira itu yang saya boleh sampaikan pada kesempatan ini. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa dan jalan salib sudah selesai. Syukur kepada Allah.